Seorang ilmuwan besar lebih mudah dimunculkan sejak usia dini pada masyarakat yang gemar belajar dan menghargai ilmu. Nabi mewariskan tradisi yang luar biasa. Pertama, kesadaran bahwa manusia diberi peran lebih oleh Allah, yaitu untuk beribadah dan untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Ini suatu misi manusia di dunia yang tidak begitu saja muncul secara naluriah dan harus diajarkan. Maka generasi sahabat mulai menanamkan kesadaran misi Islam itu pada anak-anaknya. Kedua, menanamkan bahwa umat Islam harus menjadi umat terbaik di tengah manusia. Maka mereka harus menjadi manusia-manusia pembelajar. Maka Rasul juga membuka dunia belajar seluas-luasnya, meminta tawanan perang Badar mengajar anak-anak muslim tulis, baca, menyuruh beberapa sahabat belajar bahasa asing, bahkan mengirimkannya ke barat dan ke timur. Orang-orang tua pada masa itu berusaha keras mengikuti pendidikan cara Nabi tersebut. Mereka yang menyadari dirinya memiliki keterbatasan menitipkan anak-anaknya ke para sahabat yang terdekat dengan Nabi atau bahkan ke Nabi sendiri, seperti misalnya terjadi pada Anas bin Malik yang dititipkan orang tuanya agar mengabdi pada Nabi, sekaligus belajar banyak hal tentang kehidupan. Di masa khilafah, orang-orang tua yang sangat peduli pendidikan membawa anaknya untuk nyantri di kalangan para ulama dan ilmuwan. Ada yang diserahkan Imam Malik dan akhirnya juga menjadi imam seperti Imam Syafi'i. Dan ada juga yang menjadi santri dari astronom Yahya bin Abi Mansur, seperti 3 anak yatim dari Musa bin Syakir. 3 anak yatim yang dikenal dengan Banu Musa ini kemudian menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat di bidang astronomi, matematika, dan mekanika. Dan masyarakat yang seperti ini lebih mudah dikondisikan oleh media massa yang menyebarkan opini yang konstruktif. Seorang ilmuwan besar juga lebih mudah dimunculkan jika ada kemauan politik dari penguasa negara yang diikuti langkah nyata. Misalnya, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk aktivitas pendidikan dan riset, serta membuat aturan yang ramah terhadap hasil riset agar lebih mudah diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dan itu semua dikerjakan selama masa yang panjang di era Khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah. Khalifah secara sistematis menggerakkan mesin pendidikan, rakyat dimudahkan untuk belajar, negara membayar guru-guru hingga berkecukupan, dan mengadakan perpustakaan. Rakyat bebas membaca buku-bukunya sepuasnya. Negara mensponsori riset-riset awal dan perjalanan ilmiah yang menjelajahi dunia baru. Inilah yang membuat seorang Al-Khawarizmi tahun 780-850 Masehi bisa leluasa menulis bukunya yang merubah cara dunia dalam berhitung, yaitu kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Banyak hal dalam kitab itu yang baru terasa manfaatnya setelah ratusan tahun. Tetapi itulah, negara khilafah tidak melihat keuntungan jangka pendek dari sebuah karya ilmiah. Kehebatan sebagian dari ilmuwan-ilmuwan itu ada yang sempat dikenali semasa hidupnya, sehingga khalifah atau para sultan atau gubernur menghadiahi mereka emas seberat buku yang ditulisnya. Tetapi sebagian yang lain terhargai dengan sendirinya ketika setiap ilmu yang mereka wariskan digunakan oleh orang-orang sesudahnya. Mereka mendapatkan pahala yang tak putus-putusnya.